Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Yang dimana bagian dari tugas kami yaitu contoh 1.12 sampai 1.18. Nama kelompok yang pertama Anggilo Pian Manulang, MPMC 1C019002. Yang kedua AB Muhammad, MPMC 1C019086. Dan yang ketiga yaitu Taufik Anhar Ramdhani, MPMC 1C019135. Baiklah, ini merupakan profil dari kelompok kami. Yang pertama AB Muhammad, kedua Taufik Anhar Ramdhani, yang ketiga Anggilo Pian Manulang. Baiklah, yang pertama menjelaskan yaitu Anggilo Pian Manulang. Pertama yaitu menghitung PPh pasal 21 ketika pegawai mulai bekerja pada tahun berjalan. Contoh 1.12, pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak pada awal tahun kalender tapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Langkah-langkah perhitungannya yaitu pertama, menghitung penghasilan neto sebulan. Rumusnya, penghasilan bruto sebulan dikurang biaya jabatan dan iuran terkait gaji sebulan. Kedua, menghitung penghasilan neto setahun. Rumusnya yaitu penghasilan neto sebulan dikali jumlah bulan mulai bekerja sampai dengan Desember. Ketiga yaitu menghitung penghasilan kena pajak. Rumusnya yaitu penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Keempat yaitu menghitung PPh pasal 21 terutang setahun. Rumusnya yaitu tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir yaitu menghitung PPh pasal 21 terutang sebulan. Rumusnya yaitu PPh pasal 21 terutang setahun dibagi dengan jumlah bulan bekerja sampai dengan Desember. Contoh soal, Budianti bekerja di PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Budianti belum menikah dan tanpa tanggungan. Gaji sebulan yang diterimanya sebesar 15 juta. Iuran pensiun yang dibayarnya setiap bulan sebesar 150 ribu. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah pertama, menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu gaji sebulan sebesar 15 juta, pengeluarannya yaitu biaya jabatan dan pengasian dikali 15 juta yaitu 500 dan iuran pensiunnya yaitu 150 ribu, maka penghasilan neto sebulan dari Budianti yaitu 15 juta dikurang 650 ribu. Hasilnya yaitu 14.350. Selanjutnya yaitu menghitung penghasilan neto setahun. Di sini pengalinya 4 karena Budianti bekerja mulai dari September, maka dari September sampai dengan Desember pada tahun 2016 memakan waktu 4 bulan. Maka 4 dikali 14 juta 350 yaitu 57.400. Selanjutnya yaitu menghitung PTKP. Karena Budianti belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka PTKP-nya untuk WP sendiri atau wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak setahun. Di sini penghasilan kena pajak setahunnya yaitu berasal dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, yaitu 57.400 dikurang dengan 54 juta. Hasilnya yaitu 3.400. Selanjutnya yaitu PPh pasal 21 setahun. Di sini tarifnya memakai 5% karena yang penghasilan kena pajak setahunnya yaitu tidak jauh dari 50 juta, maka 5% dikali 3.400 yaitu 170 ribu. PPh pasal 21 sebulan 170 bagi 4 sama dengan 42.500. Selanjutnya contoh 1.13. Pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Langkah-langkah perhitungannya itu pertama, penghasilan neto sebulan. Rumusnya penghasilan bruto sebulan dikurang dengan biaya jabatan dan iuran terkait gaji sebulan. Kedua, penghasilan neto disetahunkan. Rumusnya penghasilan neto sebulan dikali dengan 12. Ketiga, penghasilan kena pajak. Rumusnya penghasilan neto setahun dikurang PTKP. Keempat, PPh pasal 21 terutang setahun. Rumusnya tarif pasal 17 dikali penghasilan kena pajak. Kelima, PPh pasal 21 terutang sebulan. Rumusnya PPh pasal 21 terutang setahun dibagi dengan 12. Contohnya yaitu David Raisiti sudah kawin dan memiliki 3 anak. Mulai bekerja pada 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2017. Selama 2016 ia menerima gaji per bulan sebesar 20 juta. Maka perhitungan PPh pasal 21 tahun 2016 adalah
Pertama, menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu gaji sebulan 20 juta dikurang dengan biaya jabatan, yaitu 5% dikali 20 juta sama dengan 1 juta. Tapi maksimum diperkenankan hanya 500.000. Maka gaji sebulan 20 juta dikurang dengan biaya jabatan yaitu 500.000. Hasilnya yaitu 19.500.000. Selanjutnya penghasilan neto sebulan selama 4 bulan. Karena dia bekerja mulai dari September dan jika sampai Desember 2016 memakan waktu 4 bulan, maka 4 dikali 19.500 yaitu 78 juta. Penghasilan neto disetahunkan yaitu 12 dibagi 4 dikali 78 juta. Hasilnya yaitu 234 juta. PTKP untuk pegawai ini yaitu karena dia sudah kawin dan memiliki 3 anak, maka untuk WP sendiri 54 juta, tambahan WP kawinnya sebesar 4.500.000 dan tambahan 3 anak 13.500.000 karena PTKP untuk 1 anak sebesar 4.500.000 dikali 3 sama dengan 13.500.000, maka jumlah PTKP-nya seluruhnya yaitu 72 juta. Maka penghasilan kena pajak disetahunkan yaitu 234 juta dikurang 72 juta yaitu 162 juta. Selanjutnya PPh pasal 21 disetahunkan. Karena dia memiliki penghasilan kena pajak disetahunkan itu 162, maka tarif yang dikalikan yaitu pertama 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. Yang kedua 15% yaitu sisa dari 162 juta dikurang 50 juta yaitu 112 juta sama dengan 16.800.000. Maka PPh pasal 21 disetahunkan berjumlah 19.300.000. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2016 yaitu 4 dibagi 12 dikali 19.300.000, hasilnya yaitu 6.433.333. Selanjutnya PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu 1 dibagi 4 dikali 6.433.333, hasilnya yaitu 1.608.333. Langkah-langkah perhitungannya. Di sini langkah-langkah perhitungannya terbagi menjadi 3, yaitu hitungan 1, yang dimana menghitung PPh pasal 21 sebulan sama dengan perhitungan contoh 1 PPh pasal 21 dalam kondisi normal. Hitungan 2 dibagi menjadi 3, yaitu penghasilan neto mulai Januari sampai dengan saat berhenti bekerja sama dengan rumusnya penghasilan bruto selama jumlah bulan tersebut dikurang dengan biaya jabatan dan iuran terkait gaji selama jumlah bulan tersebut. Kedua, penghasilan kena pajak. Rumusnya penghasilan neto dikurang dengan PTKP setahun. Ketiga yaitu PPh pasal 21 terutang selama bulan tersebut. Yaitu tarif pasal 17 dari penghasilan kena pajak. Hitungan ketiga yaitu PPh pasal 21 kurang atau rumusnya yaitu hitungan 2 bagian C. Status belum menikah tercatat sebagai pegawai di Mahakam Utama Jakarta. Sejak 1 Oktober 2016, penghasilan neto selama sebulan itu gaji sebulan 7.500.000 dikurang biaya jabatan 5% dikali 7.500 sama dengan 300.000 hasilnya 44.300. Selanjutnya itu penghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak karena pegawai tersebut
sampai dengan September 2016 yaitu 9 bulan. Maka 9 dikali 7.500.000 yaitu 67.500.000. Selanjutnya pengurangnya yaitu biaya jabatan 5% dikali 67.500.000 yaitu 375, dan iuran pensiunnya 9 dikali 100 sama dengan 900.000. Maka penghasilan neto 9 bulannya yaitu 67.500.000 dikurang dengan 4.275. Hasilnya yaitu 63.225. Selanjutnya yaitu menghitung PTKP, yaitu karena belum kawin maka PTKP-nya untuk WP sendiri yaitu sebesar 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 63.225 dikurang dengan 54 juta sama dengan 925 juta. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 9.225, hasilnya 461.250. Maka PPh pasal 21 terutang untuk Januari sampai dengan September 2016 yaitu 461.250. Maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2018 yaitu 8 dikali 126.250, hasilnya yaitu 1.010.000. Maka PPh pasal 21 dipotong yaitu sebesar 548.750, yang dimana berasal dari 1.010.000 dikurang dengan 461.250. Di sini ada catatan bahwa kelebihan potongan PPh pasal 21 sebesar 548.750 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Habib Muhammad. Contoh 1.1.15. Pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contoh soal, Lewis Osea Cuthbert mulai bekerja pada Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya, kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta dan di bulan April 2016, ia menerima bonus sebesar 20 juta. A. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji adalah perhitungan pasal 21 adalah gaji sebulan 15 juta pengurang biaya jabatan 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000. Maksimum diperkenankan 500.000. Maka penghasilan neto atas gaji sebulan 14.500.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 14.500.000 sama dengan 174 juta. PTKP untuk wajib pajak 54 juta, tambahan wajib pajak kawin 4.500.000, tambahan 3 anak 3 dikali 4.500.000. Hasilnya 13.500.000. Maka jumlahnya 72 juta. Penghasilan kena pajak 102 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun 5% dikali 50 juta 2.500.000, 15% dikali 52 juta 7.800.000, hasilnya 10.300.000. PPh pasal 21 atas gaji sebulan 10.300.000 dibagi 12 853.333. B. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji disetahunkan 12 dikali 15 juta 180 juta, bonus 20 juta. Maka gaji disetahunkan 200 juta. Pengurang biaya jabatan 5% dikali 200 juta sama dengan 10 juta. Maksimum diperkenankan 12 dikali 500 sama dengan 6 juta. Penghasilan neto atas gaji setahun dan bonus 194 juta. PTKP untuk wajib pajak 54 juta, tambahan WP kawin 4.500.000, tambahan 3 anak 3 dikali 4.500.000, 13.500.000. Maka jumlah PTKP 72 juta. Penghasilan kena pajak 122 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun 5% dikali 50 juta 2.500.000, 15% dikali 72 juta 10.800.000. Maka jumlah PPh pasal 21 atas gaji 13.300.000. C. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonus.
13.300.000 dikurang 10.300.000 sama dengan 3 juta. D. Perhitungan kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Gaji selama 5 bulan, 5 dikali 15 juta sama dengan 75 juta, bonus 20 juta, jumlah seluruh penghasilan selama 5 tahun, 95 juta. Pengurang, biaya jabatan 5% dikali 95 juta sama dengan 4.750.000. Maksimum diperkenankan 5 dikali 500.000 sama dengan 2.500.000. Penghasilan neto selama 5 bulan 92.500.000. Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12 dibagi 5 dikali 92.500, hasilnya 222 juta. PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan WP kawin 4.500.000 dan memiliki 3 anak 13.500.000. Maka jumlah PTKP 72 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar 150 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 10 juta sama dengan 15 juta. Maka PPh pasal 21 atas gaji setahun berjumlah 17.500.000. Maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan 5 bulan yaitu 5 dibagi 12 dikali 17.500, hasilnya 7.291.667. PPh pasal 25 telah dipotong sampai dengan bulan April 2016 atas gaji dan bonus. 4 dikali 858.333 ditambah 3 juta, hasilnya 6.433.332. PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk bulan Mei 2016, 858.335. Catatan, cara perhitungan tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia. PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja. Apabila pegawai tetap, PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap ditanggung oleh pemberi kerja. Pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Huruf B dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Taufik. PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja. Apabila pegawai tetap, PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap ditanggung oleh pemberi kerja. Pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagai dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf B dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Contoh 1.1.17. Pegawai tetap yang PPh pasal 21-nya sebagai ditanggung pemberi kerja. Contohnya yaitu Arif Mulyana tercatat sebagai pegawai di PT Lautan Otomota. Ia berstatus belum menikah dan mempunyai tanggungan 1 orang adik. Dia menerima gaji 5 juta sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 150.000. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan yang diterima Arif sebesar 5 juta dikurang dengan biaya jabatan 5% dikali 5.250 dan iuran pensiun 150.000. Maka penghasilan neto sebulan 4.600. Penghasilan neto setahun 12 dikali 4.600, hasilnya 55.200. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena Arif belum kawin, maka di sini untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 1.200.000 yang berasal dari 55.200.000 dikurang dengan 54 juta. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 1.200.000 60.000. PPh pasal 21 sebulan 60.000 dibagi 12 sama dengan 5.000.
PPh pasal 21 sebesar 5.000 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar 5.000 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arif Mulyana. PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak, yang dimana tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambah pada penghasilan yang diterima. Contoh 1.1.18 pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan yang diterima oleh Peri 5 juta ditambah dengan tunjangan pajak 30.000. Penghasilan bruto sebulan 5 juta 30.000. Pengurangnya biaya jabatan 5% dikali 5 juta 30.000, 251.500 dan iuran pensiun 25.000. Maka penghasilan neto sebulan dari Peri yaitu 4.753.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali 4.753 sama dengan 57.042.000. Perhitungan PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 3.042.000 berasal dari 57.042.000 dikurang 54 juta. Maka hasilnya 3.042.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 3.042.000 sama dengan 152.100. PPh pasal 21 sebulan 152.100 dibagi 12 sama dengan 12.675. Baiklah, itu merupakan hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.